Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eksepsi, jawaban tergugat, dan gugatan rekovensi. Ya. Sebelum kita lanjutkan dengan materi berikutnya, baiklah kita pahami dulu tentang tahap-tahap sidang di Pengadilan Negeri terkait kasus perdata. Jadi proses persidangan perdata itu melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara urut. Yang pertama yaitu pembacaan surat gugatan. Jadi surat gugatan yang kita tujukan ke pengadilan itu dibaca oleh penggugat. Kemudian setelah pembacaan gugatan, kemudian ada upaya mediasi atau upaya perdamaian. Untuk tahap pertama dan tahap kedua kemarin sudah kita pelajari. Apabila mediasi ini berhasil, maka dibuatkan nota perjanjian. Kemudian perjanjian akte damai tersebut didaftarkan di pengadilan, kemudian pengadilan memberikan putusan. Ya. Tetapi kalau misalkan upaya perdamaian atau mediasi ini tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan ke babak berikutnya, yaitu eksepsi, jawaban tergugat, dan gugatan rekovensi. Kemudian tahap keempat, replik, tahap kelima, duplik, tahap keenam, pembuktian, tahap ketujuh, kesimpulan, kemudian tahap yang terakhir yaitu putusan pengadilan. Jadi ini dilakukan secara berurutan. Kita lanjutkan dengan materi. Dengan mempelajari bab ini, kompetensi akhir yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu membuat surat jawaban gugatan dengan benar. Kemudian indikatornya, mahasiswa mampu menerangkan eksepsi dan kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pokok perkara. Apa itu jawaban tergugat? Yaitu bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jadi kemarin Ibu Emi terangkan bahwa ada surat gugatan. Kemudian surat gugatan ini dijawab oleh tergugat. Oleh karena itu, jawaban hendaknya disusun berdasarkan pada dalil-dalil gugatan penggugat agar mudah dipahami. Agar jawaban mudah dipahami, cukup dilakukan dengan mengikuti poin-poin gugatan penggugat. Sebenarnya, untuk membuat jawaban terhadap gugatan penggugat itu cukup dilaksanakan secara ringkas
langsung kepada poin-poin yang perlu dijawab saja. Nanti untuk materi berikutnya, Bu Emi akan memberikan contoh bagaimana membuat jawaban dari surat gugatan. Kemudian jawaban hendaknya disusun secara singkat, jelas, dan tidak mendua arti. Nah, jadi bahasa hukumnya ini harus benar-benar dipahami. Artinya kata-kata itu harus saklek. Tidak boleh mendua arti. Pergunakanlah bahasa hukum yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak perlu ada penafsiran lagi. Guna mendukung dalil-dalil bantahan, dapat dipergunakan sumber-sumber dari pustaka, kemudian dari jurisprudensi, dari doktrin, kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain. Jadi bisa menggunakan literatur-literatur, ya, sehingga dasar hukumnya itu tepat. Jawaban yang hanya didasarkan pada logika saja kurang menguntungkan dan tidak mendukung bantahan. Jadi surat gugatan ini jangan hanya memuat logika-logika kita saja, akan tetapi harus ada literatur yang mendukung jawaban kita. Yaitu apa? Dari buku. Kemudian dari jurisprudensi, kemudian dari doktrin, dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi tidak hanya melulu pada logika kita, tetapi harus ada literatur pendukung yang menguatkan dalil-dalil kita. Menurut Abdul Manan, jawaban tergugat ini sebenarnya berkisar pada dua macam, yaitu jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi. Kemudian yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlangsung, yang penjelasan sebagai berikut. Jadi nanti kalau kita membuat jawaban atau jawaban tergugat, pasti yang pertama itu ada bantahan yang berupa eksepsi. Macam-macam eksepsi yaitu eksepsi absolut. Ya. Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Karena perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan, melainkan kewenangan peradilan lain. Jadi ada eksepsi absolut. Kemudian yang kedua, eksepsi relatif. Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara AHU. Perkara AHU ini maksudnya perkara yang sedang diperiksa. Karena perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang sama. Misalkan Peradilan Agama Tegal dengan Peradilan Agama Malang. Jadi ini peradilannya sama, tetapi lokasinya berbeda.
Misalkan ya kalau pengadilan agama dengan pengadilan agama, tetapi di wilayah hukum yang berbeda. Misalkan juga pengadilan negeri Surabaya ini dengan pengadilan negeri Malang. Jadi peradilannya sama, tetapi lingkup hukumnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, eksepsi Van Gewissac. Eksepsi ini diajukan oleh tergugat dengan tujuan agar hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan sudah nebis in idem, yaitu sudah pernah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Kita tahu waktu materi hukum pidana ada nebis in idem. Jadi suatu perkara itu apabila sudah diadili maka tidak boleh diadili untuk yang kedua kalinya. Yang berikutnya eksepsi Gemis and Budanigheid. Eksepsi ini bertujuan untuk menggagalkan suatu gugatan karena penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan. Jadi hanya orang yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum saja yang bisa mengajukan gugatan. Apabila orang itu tidak mempunyai kepentingan hukum, dia tidak bisa mengajukan gugatan. Mungkin dalam tangkisan atau eksepsi ini disebutkan bahwa penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan. Misalnya seorang bapak ini mengajukan gugat cerai untuk anaknya. Ya, meminta pengadilan agar mereka diceraikan dengan suaminya. Mestinya gugatan itu diajukan oleh anaknya sendiri. Karena apa? Anaknya sendiri yang mempunyai kepentingan, bukan bapaknya. Semestinya gugatan itu diajukan oleh anaknya sendiri, bukan oleh bapaknya. Jadi eksepsi ini mungkin juga diajukan oleh tergugat kepada majelis hakim bahwa orang yang digugat adalah salah alamat. Mestinya yang harus digugat orang lain, bukan diri tergugat yang mengajukan eksepsi. Kemudian berikutnya eksepsi absurd libel.